Karin, yang barang publik dak sih, bukan keuangan. Apa diurin uji pada dirin? Korin. Tidak, aku kira itu tadi keuangan publik. Ini siapa yang belum join nih kelompok aku ya? Ah, gimana ya? Korewe, yang Lupa join aku cuma dewek aku. kelompok aku. Iya ya kelompok aku tidak ada DR ah. Bir, join lah Bir. Itu Dapa sama Firja. Yang dekat ini siapa berarti? Nasya ya? Payet. Payet. Nasya. Bang Ja, Nasya di mana? Oh ini lagi record kan? Sudah. Oi, oi, aku zoom bentar, nggak presentasi. Bentar aja, 15 menit. Hah? Nggak usah lah dek. Pau, Pau, aku zoom bentar. Aku zoom bentar ya. Nggak presentasi. Bentar aja. Lin, lagi sudah di record kan ini? Dem dari tadi. Oke, sorry ya. Yang Berin, record. Oke, langsung mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafarina Wulan Agustin dengan NIM 07011128232827 yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Dafar Raditya Dika dengan 07011382328177, M. Firza Wendika 07011382328235, Sabira Aisyah 070112823252, Muhammad Fitra Alfayet 07011382328107, 179, Finisia Tri Arista 07011282328212. Baiklah, untuk pemateri yang pertama mengenai barang publik dipersilakan untuk Sabira Aisyah. Untuk Sabira Aisyah dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan barang publik. Barang publik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan barang atau jasa yang dapat dinikmati oleh semua orang secara tidak terbatas. Menurut Corporate Finance Institute, barang publik memiliki dua sifat khusus, tanpa persaingan ekonomi, non-rival, dan tidak dapat dikecualikan atau non-exclusivity. Artinya, konsumsi atas barang publik oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya, dan semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut tanpa adanya pembatasan atau penghalangan atau Corporate Finance Institute.
Contoh-contoh barang publik antara lain jalan, akses air, tempat perbuangan sampah, udara bersih, dan lain-lain. Selain itu, jenis-jenis barang publik menurut para ekonomi mencangkup keamanan, pendidikan, dan pengetahuan, lingkungan, infrastruktur, dan juga kesehatan masyarakat. Baiklah, selanjutnya untuk Saudara Firza Venika dipersilakan. Eksternalitas barang publik. Pengertian eksternalitas adalah dampak dari kegiatan ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar, di mana biaya atau manfaat dari tindakan seseorang dirasakan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam konteks barang publik, eksternalitas dapat muncul ketika barang atau jasa yang disediakan memberikan efek spillover kepada individu atau kelompok lain. Jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas positif. Terjadi ketika konsumsi atau produksi suatu barang memberikan manfaat tambahan kepada pihak ketiga. Contohnya adalah pendidikan, di mana individu yang berpendidikan tidak tinggi tidak hanya mendapatkan manfaat pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan inovasi. Yang kedua, ada eksternalitas negatif. Terjadi ketika konsumsi atau produksi suatu barang menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga. Contohnya termasuk polusi dari pabrik yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat tidak diperhitungkan dalam biaya produksi oleh perusahaan. Baik, terima Cukup, kasih. Farin. Firza Venika, selanjutnya yaitu Saudara Dafar Aditya Dika. Ciri-ciri barang publik dan eksternalitas barang publik memiliki dua karakteristik utama, yaitu non-rivalitas yang mencakup konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan untuk individu lain. Kemudian yang kedua itu non-eksklusivitas, yaitu tidak ada individu yang dapat dilarang untuk mengakses barang tersebut, bahkan jika mereka tidak membayar. Karakteristik ini menyebabkan tantangan dalam penyediaan barang publik oleh sektor swasta, karena banyak pengguna cenderung menghindari pembayaran free riding, sehingga pemerintah seringkali harus campur tangan untuk menyediakan barang publik dan mengatasi eksternalitas. Solusi untuk mengatasi eksternalitas, untuk menangani eksternalitas, yaitu baik positif maupun negatif. Pemerintah dapat melakukan beberapa intervensi, yaitu penyediaan barang publik, memproduksi barang publik secara langsung untuk memastikan distribusi manfaat kepada semua warga. Kemudian subsidi dan pajak, memberikan subsidi untuk mendorong aktivitas yang menghasilkan eksternalitas positif dan mengenakan pajak pada aktivitas yang menghasilkan eksternalitas negatif. Baik, terima kasih untuk Saudara Dafar Aditya Dika. Selanjutnya yaitu untuk Saudara Fitra Alfayat. Silakan. Ada Raya Green. Sifat barang publik. 1. Non-rivalitas. Sifat ini berarti bahwa konsumsi barang publik oleh satu individu tidak mengurangi. Payat ngapa katik suara? Ini jeda lagi biarin, tolong Rin. Ini Rin.
Baik, mungkin selanjutnya bisa non-rivalitas. Sifat ini berarti bahwa konsumsi barang publik oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan barang tersebut untuk individu lain. Contohnya, udara bersih dan jalan raya dapat digunakan oleh banyak orang, sekaligus tanpa mengurangi kualitas bagi pengguna lainnya. Yang kedua yaitu non-eksklusivitas, yaitu barang publik tidak dapat dikecualikan dari penggunaan oleh individu tertentu. Artinya tidak mungkin untuk mencegah seseorang menikmati manfaat dari barang tersebut. Bahkan jika mereka tidak membayar untuk itu, misalnya cahaya dari mensuar atau keamanan nasional tidak dapat dibatasi hanya untuk mereka yang membayar. Ketiga yaitu ketersediaan untuk semua. Barang publik biasanya tersedia untuk semua orang dalam masyarakat tanpa batas, sehingga semua individu berhak menikmati manfaatnya tanpa harus membayar secara langsung. Selanjutnya yaitu implementasi barang publik, penyediaan oleh pemerintah karena karakteristik non-rival dan eksklusif. Barang publik seringkali disediakan oleh pemerintah ini karena para swasta cenderung tidak mau Halo, menyediakan ada barang suara enggak? Halo. eksklusif karena konsumen cenderung menghindari pembayaran atau free riding. Pendanaan melalui yang kedua yaitu melalui pajak. Pengelolaan barang publik umumnya dibiayai melalui pajak. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menyediakan dan memelihara barang-barang publik, seperti infrastruktur dan layanan masyarakat. Yang ketiga yaitu kebijakan. Pemerintah perlu menerapkan regulasi untuk memastikan bahwa barang publik dikelola dengan baik dan dapat diakses oleh semua orang. Ini termasuk pemeliharaan kualitas barang dan penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Keempat yaitu keseimbangan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan barang publik harus mempersiapkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap manfaat yang ditawarkan oleh barang publik. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu dijelaskan oleh Saudara Fayet. Untuk Saudara Fayet dipersilakan. Perbedaan administrasi keuangan publik, keuangan lembaga swasta. Pengelolaan keuangan sektor publik berbeda secara signifikan. Dibandingkan dengan sektor swasta berikut adalah beberapa perbedaan utama. Yang pertama, tujuan dan fokus. Sektor publik fokus pada pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan umum dengan anggaran yang disusun berdasarkan penerimaan negara untuk memenuhi pengeluaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sektor swasta tujuannya adalah untuk mendapatkan laba dengan keputusan keuangan yang lebih dipengaruhi oleh mekanisme pasar, strategi manajemen yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Dua, sumber pendanaan. Sektor publik pembiayaan berasal dari pajak kontribusi dan utang publik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sektor swasta mengandalkan pendapatan dari penjualan produk atau jasa serta pembiayaan internal dan eksternal seperti utang, penerbitan saham. 3. Akuntabilitas dan pelaporan. Sektor publik lebih menekankan pada akuntabilitas pada masyarakat dengan laporan keuangan yang mencakup aspek finansial dan non-finansial. Sektor swasta, akuntabilitas lebih pada pemegang saham dan kreditur dengan fokus utama pada kinerja finansial. 4. Struktur organisasi. Sektor publik cenderung memiliki struktur birokratis yang lebih kompleks dan terstandarisasi. Sektor swasta lebih fleksibel dalam struktur organisasi dan pengambilan keputusan, seringkali mengikuti arahan manajemen yang lebih dinamis. 5. Metode pengelolaan sumber daya. Sektor publik menggunakan metode yang berorientasi pada kepentingan publik dan efisiensi penggunaan dana untuk pelayanan masyarakat. Sektor swasta menerapkan metode manajemen keuangan berdasarkan analisis pasar dan strategi bisnis untuk mencapai profitabilitas. Baik, untuk Saudara Payet, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Keuangan publik khususnya dalam pengelolaan barang publik memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dipenuhi secara optimal oleh mekanisme pasar. Barang publik didefinisikan sebagai barang yang bersifat non-rivalrous atau tidak berkurang manfaatnya meskipun digunakan oleh banyak orang, dan
excludable atau tidak dapat mengecualikan siapapun untuk mengaksesnya. Contohnya yaitu barang publik meliputi penerangan jalan umum, keamanan nasional, dan infrastruktur tertentu. Dalam pengelolaan barang publik, pemerintah memegang peran utama baik sebagai penyedia maupun pengelola untuk memastikan barang tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan barang publik meliputi pandangan yang bersumber dari pajak, risiko konsumsi berlebihan akibat sifatnya yang non-eksklusif, dan potensi inefisiensi dalam penyediaan. Dengan demikian, diperlukan kebijakan keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan berotorientasi dalam kebutuhan masyarakat untuk memastikan bahwa barang publik dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami pada hari ini. Bila ada yang salah, maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin memberi pertanyaan atau memberi saran, silakan boleh untuk raise hand. Baik, Saudara Faris, dipersilakan. Baiklah, saya Faris Abdul Razik dari kelompok 5 izin bertanya, bagaimana konflik geopolitik seperti perang atau embargo ekonomi dapat mempengaruhi penyediaan barang publik, baik di tingkat nasional maupun global? Oke, terima kasih untuk Saudara Faris. Untuk Saudara Faris, boleh untuk pertanyaannya dikirimkan melalui chat di Zoom. Selanjutnya, bila ada yang ingin memberi pertanyaan, boleh untuk raise hand kembali. Ya, untuk Saudara Muhammad Hafiz Syaputra, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Hafiz dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah ada barang yang awalnya bersifat private tapi dapat menjadi barang publik? Berikan penjelasannya kenapa. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Hafiz. Saudara Hafiz, untuk yang lain, apakah ada yang ingin beri pertanyaan? Saya ingin bertanya, Ya, Saudara Senyu, dipersilakan. bagaimana peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik? Baik, terima kasih untuk Saudara Taufal Senyu. Ada lagi yang ingin memberi pertanyaan atau saran? Ya, Saudara Karin Gita Pratama, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Karin Gita Pratama dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang membedakan barang publik dari jenis barang lainnya, seperti barang privat, barang klub, dan barang bersama, serta bagaimana karakteristik non-rivalry dan non-excludability mempengaruhi penyediaan barang publik oleh pemerintah? Baik, Saudara Karin, mungkin untuk sekarang cukup di 4 pertanyaan dulu, beri kami waktu untuk menjawabnya. Tolong dengerin di pause. Oke, terima kasih untuk saudara-saudara yang telah sudah memberi pertanyaan. Mungkin sekian dari presentasi kami pada siang hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya tutup, saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.